Renan Alves ketahuan hal mengejutkan ini, segera diresmikan Persib. Ini faktanya. Pengakuan jujur Luis Passos soal penampilan gemilang Teja bisa bikin semuanya bangga. Ezra meningkat pesat secara permainan, kembali ke timnas hanya soal waktu. Keputusan cerdas Arsan Makarim usai dihantam cedera, ternyata lakukan hal hebat ini. Pernyataan sesungguhnya David da Silva usai Persib datangkan pelatih asing baru. Jawabannya bikin merinding. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Renan Alves ketahuan hal mengejutkan ini, segera diresmikan Persib. Ini faktanya. Rumor transfer Liga 1 kembali memanah, meski belum memasuki jendela transfer, lantaran pemain asing asal Brasil, Renan Alves hapus foto bareng Barito. Sebagaimana diketahui, Renan Alves adalah salah satu pemain yang loyal terhadap Barito Putra dan punya kontribusi besar dalam membawa tim bertengger di papan atas Liga 1. Renan Alves memiliki keunggulan dalam duel bola udara ketika situasi bola mati. Selain itu, ia juga rajin turun ke depan untuk membantu serangan, khususnya di menit-menit akhir. Tepat pada minggu kemarin, Renan Alves menghapus semua unggahan di Instagramnya. Kemudian, ia mengunggah hanya satu foto ketika berseragam Barito Putra. Dalam caption unggahan itu, Renan Alves menuliskan rangkaian kata-kata yang seolah menunjukkan kode perpisahan. Segalanya rumit. Segala sesuatu keluar dari kuasa sayang. Tuhan izinkan dia menangis dengan nyaman. Tuhan yang atur segalanya. Tulislah kehidupanmu dengan cinta dan lukislah jalanmu. Tulisnya. Gimana nih Bobotot? Mau gak? Kalau Renan Alves ke Persib? Tolong komentar di bawah ini ya kalau mau. Pengakuan jujur Luis Passos soal penampilan gemilang Teja bisa bikin semuanya bangga. Pelatih penjaga gawang Persib Bandung, Luizino Passos merasa senang dengan progres yang diperlihatkan oleh Teja Paku Alam. Teja yang kembali jadi pilihan pertama, mampu menjawab kepercayaan dari jajaran pelatih dengan penampilan baik di bawah Mister dalam 2 pertandingan terakhir. Ya, saya rasa Teja sudah kembali ke performanya di 2 pertandingan terakhir. Dia kiper yang tangguh dan sangat penting untuk kiper dan tim karena performa bagus yang ditunjukkannya, kata Luizino Passos. Seperti yang sudah saya sering katakan sebelumnya, Persib adalah klub yang besar dan kiper harus memiliki mentalitas yang bagus, kualitas di permainan untuk membantu tim. Karena ini tim besar dan memiliki supporter yang besar, mereka ingin hasil yang bagus, ujar Luizino Passos. Tapi saya senang terhadap TJ, begitu juga dengan Fitrul. Karena sebelumnya dia bermain saat ada momen yang tidak bagus melanda kami dan menunjukkan kualitasnya, ungkap Luizino Passos. Dia punya mental untuk bermain. Sekarang Teja kembali bermain dan saya harap itu bisa dilanjutkan untuk membantu tim, tutup Luizino. Ezra meningkat pesat secara permainan, kembali ke timnas hanya soal waktu. Peningkatan performa ditunjukkan Ezra Walian dalam beberapa laga terakhir bersama Persib. Hal itu terlihat dengan kontribusinya yang selalu terlibat dalam gol penentu kemenangan Persib dalam 2 pertandingan terakhir. Di balik usahanya tersebut, rupanya Ezra Walian memiliki tujuan lain. Tujuan tersebut ialah untuk bisa kembali mendapatkan panggilan dengan skuad timnas Indonesia. Tentu saja, aku dinaturalisasi karena aku punya darah dari Indonesia. Aku mau juga main di timnas. Aku kerja keras, tambah Ezra. Meski tak mendapat panggilan dari timnas Indonesia dalam waktu lama, Ezra tak patah semangat.
Ia terus menunjukkan kemampuannya bersama Persib sekaligus mencoba menarik perhatian dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yeon. Ketika tidak main di timnas, aku fokus di Persib setiap saat. Bagi saya, kita lihat nanti, jika dipercaya membela timnas lagi, tentu saja mau. Tambahnya ditambah lagi sebagai WNA, dia sangat menginginkan tampil bersama timnas Indonesia. Pemain bernomor punggung 9 itu berharap bisa segera kembali mengenakan seragam timnas Indonesia. Saya akan bekerja keras, tentu saya ingin bermain untuk timnas. Itu perasaan yang paling spesial. Aku bangga sekali main untuk timnas, tutupnya. Keputusan cerdas Arshan Makarim usai dihantam cedera, ternyata lakukan hal hebat ini. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, winger lincah Persib Bandung, Arshan Makarim selalu pulang terlambat. Rupanya Arshan Makarim memiliki kegiatan lain sebelum kembali ke mes Persib. Kegiatan atau aktivitas tersebut kerap dilakukan Arshan Makarim bersama Daisuke Sato dan Mark Lowell. Bersama dua legiun asing tersebut, Arshan memilih untuk menambah porsi latihan bersama salah seorang staf pelatih. Dalam porsi latihan tambahan tersebut, Arshan melahap program latihan untuk meningkatkan kemampuannya. Tak hanya menjaga fisik, ia juga mengasah sentuhan dengan bola seperti crossing dan shooting. Ya, Arshan setiap selesai latihan sama Sato sama Ko, ada latihan tambahan, kayak latihan shooting. Crossing yang ngisi waktu kosong sih, kata Arshan. Arshan melanjutkan, porsi latihan tambahan itu bertujuan untuk mengisi waktu luangnya setelah latihan. Pasalnya setelah jalani sesi latihan, Arshan memiliki waktu senggang yang cukup panjang dan itu dimanfaatkannya dengan berlatih. Karena habis latihan kan lumayan panjang ke besoknya, jadi selesai latihan ya latihan lagi sekitar 45 menit 1 jam. Untuk menambal, tutup Arshan. Pernyataan sesungguhnya David da Silva usai Persib datangkan pelatih asing baru. Jawabannya bikin merinding. Sebelumnya Persib Bandung resmi mendatangkan pelatih asing baru, Goran Paulic. Pelatih asal Kroasia itu akan menjadi asisten pelatih Persib, membantu pelatih kepala, Bojan Hodak. Pelatih yang pernah berkarir di Hong Kong ini sudah mulai bekerja pada sesi latihan yang digelar di Stadion GBLA, Selasa 26 September tahun 2023. Persib Bandung sendiri sudah memperkenalkan sang pelatih kepada publik, baik melalui media sosial maupun rilis resminya. Kehadiran Goran Paulic disambut positif oleh striker David da Silva. Pemain asal Brasil ini mengucapkan selamat datang kepada pelatih yang pernah menukangi timnas Hong Kong tersebut. "Welcome to the Blue Family, Coach," ujar David da Silva. Sebelumnya, pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan bahwa Goran Paulic didatangkan untuk membantunya mengasah lini serang Persib. Sebagai pemain, dia adalah seorang striker dan menjadi top skorer di Singapura dan Hong Kong. Pengalamannya sebagai pemain menyerang akan membantu tim terutama dari kemampuan individual, ujar Bojan. Meski absen, Rachmat Irianto yakin timnas Indonesia U24 berikan yang terbaik lawan Uzbekistan. Rachmat Irianto akan absen memperkuat timnas Indonesia U24 pada babak 16 besar Asian Games 2023. Pasalnya, gelandang milik Persib Bandung itu harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Menurut Rachmat Irianto, Uzbekistan bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Namun ia yakin rekan-rekannya bisa menaklukkan tim asuhan Timur Kapadze itu. Jelas nggak mudah, tapi harus optimistis karena bola itu bundar. Tetap berikan yang terbaik saja, ujar Rachmat Irianto dalam keterangannya. Komentari kehadiran Ramadhan Sananta. Pemain yang akrab disapa Rian ini juga mengomentari kehadiran Ramadhan Sananta di timnas Indonesia U24 jelang babak 16 besar. Bomber berusia 20 tahun tersebut baru merapat 2 hari sebelum laga kontra Uzbekistan. Menurut Rachmat Irianto, bergabungnya Ramadhan Sananta akan menambah kekuatan timnas Indonesia U24.
terutama dari lini serang. Ramadan Sananta sangat membantu karena kemarin kami kehilangan sosok penyerang, imbuh Rachmat Irianto. Bikin hati lega dan tenang. Sandy Walsh kabarkan kondisi terkini soal gegar otaknya. Sudah sembuh. Bek KV Mechelen Sandy Walsh akhirnya buka suara setelah cedera di bagian kepala pasca duel melawan O'Halloven di Liga Belgia. Sebelumnya, kondisi Sandy cukup menjadi teka-teki. Media asal Belgia, GVA, sempat mengabarkan bahwa Sandy mengalami gegar otak ringan di pertandingan tersebut. Terbaru, Sandy Walsh akhirnya buka suara terkait cedera yang dia dapatkan. Menurutnya, saat ini dia sudah mulai pulih setelah insiden tersebut. Dia juga sudah mendapatkan perawatan di klubnya sampai saat ini. Hai Sobat Garuda, saya baik-baik saja, tulis Sandy Walsh di fitur Instagram Story miliknya. Bek Timnas Indonesia ini juga memberikan kabar baik selanjutnya. Dia sudah menjalani latihan bersama KV Mechelen. Namun dari unggahannya terlihat bahwa dia harus menggunakan perban di bagian kepala. Saya kembali dalam pelatihan sejak hari ini. Terima kasih untuk support, pungkasnya. Sandy Walsh mendapatkan cedera tersebut saat berduel dengan pemain O'Halloven.